Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi mengenai purpose clause. Baik, sebelum kita memulai, kita di sini akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, yang pertama, ada saya sendiri, Sarah Azradia Ma'al-Karmani. Kemudian selanjutnya, Saya Sabrina Ainur Hidayat. Saya Safina Cita Parasti. Dan saya Rian Nurmansyah. baik, sekarang mari kita mulai. Pertama akan dibawakan oleh teman saya. Okay. Before we know what the meaning of the purpose clause, we should to know what is purpose and what is clause. Jadi purpose ini adalah goal or reason to do something, and clause is part of sentence or group of phrase that has subject and predicate. So purpose clause is statement of the goal or reason to do something. Jadi purpose clause ini adalah sebuah pernyataan yang digunakan untuk menunjukkan tujuan atau maksud dari suatu tindakan. Kemudian, purpose clause ini tidak dapat berdiri sendiri atau kita kenal dengan dependent. Suatu kalimat pun akan terasa aneh jika kita tidak menggunakan conjunction atau kata penghubung di dalamnya. Maka dari itu, digunakanlah conjunction dalam purpose clause ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan memberitahu tentang salah satu jenis dari purpose clause, yang itu non-finite purpose clause, yaitu di mana si purpose clause ini ada ciri khasnya tersendiri, yaitu menggunakan kata to atau in order to, atau yang satu lagi ada so as to. Yang pertama ada he left early to catch the rain. Nah, maka dari itu kata ciri dari non-finite ini terletak di kata to. Yang kedua, to inflate the life jacket, pull the cord. Ya, di sini juga sama. Kata to sebagai ciri dari non-finite purpose clause. Yang ketiga ada he left early so as to catch the rain. So dari so as to di situ mencirikan si kalimat ini termasuk non-finite purpose clause. Yang terakhir ada he left early in order to catch the rain. Begitu. Maka di sini ada penjelasan lanjutan. Bagaimana cara menegasikan kalimat yang termasuk ke dalam non-finite purpose clause. Di sini contohnya ada she woke up early in order not to miss the rain. Jadi menggunakan kata not sebelum kata to. Yang kedua ada she woke up early so as not to miss the train. Di sini juga menggunakan kata not di depan kata to. Nah, dan yang terakhir ada syarat di mana kita tidak bisa menegasikan kalimat non-finite purpose clause. Seperti she woke up early not to miss the train. Bedanya kenapa? Dengan yang atas ini meskipun yang bawah ini meskipun dia di depannya ada not to, tapi harus diikuti dengan kata in order atau so as not to. Nah, yang kedua juga sama, jadi nggak bisa langsung dari ini they build a fence not to let the dogs in. Harusnya dikasih so as not to atau in order not to let the dogs in. Seperti itu. Dan ya dengan ini di slide selanjutnya ada alternatif lain untuk membuat kalimat dengan non-finite purpose clause. Segitu dari saya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan finite purpose clause. Jadi di sini itu includes a primary verbs, yang dimana a verbs that can be inflected for tense, person, and sometimes number, and includes a subject.
A finite clause can stand alone as an independent clause, or it can serve as a coordinate clause, a subordinate clause, or a supplementary clause. Selanjutnya, yaitu untuk contoh yang pertama ini berdiri sebagai independent clause. Charlie raises his hand constantly. Finite clause ini bisa disebut juga sebagai main clause atau matrix clause. Untuk contoh yang kedua, ada he raises his hand constantly and he talks in class, yang dimana ini berdiri sebagai coordinate clause pada kata and. Untuk contoh yang ketiga, ini ada finite clause yang berdiri sebagai subordinate clause, yang dimana ada tanda that di situ. We know that Charlie raised his hand so that ini berdiri sebagai subordinate clause. Untuk contoh yang keempat, berdiri sebagai prepositional complement. Other children are annoyed because Charlie raises his hand constantly. Yang kedua, the teacher ignores Charlie if he waves his hand widely. Because dan if ini adalah connective prepositions yang menjelaskan sebagai complement completes the meaning of the preposition in the prepositional phrase. Untuk contoh yang kelima, a boy who raises his hand constantly wants to be the center of attention. Ini finite clause yang berdiri sebagai relative clause. Ditandai dengan kata who sebagai relative pronoun. Yang contoh ke-6, ini berdiri sebagai coordinate clause atau supplemental clause. Charlie likes the teacher's attention, so he raises his hand constantly. Kata so di sini berfungsi sebagai coordinate dan sebagai connective adverb. Mungkin itu saja dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai form negatifnya, yaitu negative purpose. Nah, for negative purpose ini, kita bisa menggunakan yang pertama, ada in order not to atau so as not to plus infinitive. Nah, sebagai contohnya itu ada we walking quietly so as not to wake up the children. Kemudian kita juga bisa menggunakan prevent plus noun atau pronoun plus form plus in. Nah, sebagai contohnya itu, I park the car under a tree to prevent it from getting too hot. Baik, slide selanjutnya. Kemudian selain itu juga, we sometimes can use ordinary verbs in the purpose clause. Nah, usually in negative purpose clause. Sebagai contohnya itu yang pertama, ada I remind him so that he doesn't forget. Kemudian kedua, ada I'm wearing a hat so that I don't get sunburn. Nah, selain itu juga, in negative purpose, we can use in case. Contohnya yang pertama tuh, I remind him in case he forget. Contoh yang kedua, they took an umbrella in case it rained. Kemudian yang terakhir, she drew a map in case she couldn't find her way home. Baik, sekian yang dari kelompok kami bisa sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dengan ini, saya tutup presentasi hari ini. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.